Bisa mendapatkan penghasilan jutaan setiap hari dari YouTube bukanlah hal yang mustahil. Nah, di video kali ini saya akan membagikan ide konten yang cukup simpel bahkan bisa dilakukan oleh orang yang ada di desa. Bukan saya menyalahkan saling support, tapi percayalah sekali lagi saya sudah cukup banyak memakan asam garam dari per-YouTubean seperti ini dan saya menyarankan kalian untuk berusaha yang terbaik saja, untuk yang original saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas ide konten channel YouTube lagi, teman-teman. Buat teman-teman yang masih bingung galau mau bikin konten apa, mungkin video kali ini akan memberikan kalian sedikit inspirasi bahwa orang yang tinggal di pedesaan, di tempat yang mungkin jauh dari kemewahan, jauh dari perkotaan, juga bisa loh menghasilkan puluhan juta setiap bulannya hanya dari YouTube, dari konten-konten yang mungkin nggak terpikirkan oleh kalian. Ya, tidak menampilkan muka, hanya bermodalkan kamera HP saja, teman-teman bisa loh menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan. Nah, langsung aja kita bahas, nggak usah lama-lama. Ini adalah channel Permen Unik. Ya, ini bisa kalian jadikan referensi, kalian bisa lihat ya. Dalam satu bulan itu total bisa mencapai 9 juta. Dan rata-rata perharinya, kemarin ini lagi naik-naiknya ya, bisa mencapai 531.000 hingga 731 views setiap hari. Inilah salah satu enaknya kalau ada video yang meledak, maka akan melejit dan subscriber pun akan melejit juga, teman-teman. Ya, saya akan bahas dulu ya, kira-kira berapa sih estimasi pendapatan dari channel seperti ini. Pertama-tama kita akan lihat dulu, apakah channel ini diidentifikasi sebagai konten anak ataukah tidak. Kita akan buka ya. Nah, channel ini menampilkan komentar, ini artinya channel ini tidak disetting untuk anak-anak. Ya, meskipun pada kenyataannya, sebenarnya channel ini dikhususkan untuk anak-anak sih, karena saya yakin penontonnya memanglah anak-anak. Oke, sekarang selanjutnya kita akan coba hitung-hitung secara kasar lagi ya, teman-teman, untuk kira-kira berapa sih estimasi pendapatan dari channel Permen Unik ini. Kita akan ambil rata-rata, katakanlah 500.000 aja deh per hari. Kita akan bikin kalkulator sederhana. Jadi kita akan estimasikan viewsnya adalah 500.000, teman-teman. Lalu kemudian kita akan kalikan 2.000. Ini adalah, anggap saya asumsinya adalah nilai RPM-nya. Terus kemudian kita akan bagi 1.000. Karena kan RPM itu adalah nilai yang dibayarkan per 1.000 penayangan iklan. Lalu kita akan hitung sehari 1 juta. Jadi kalau kita kalikan 30 hari, itu sebulan 30 juta rupiah dari konten-konten bermain seperti ini. Ya, teman-teman. Ini sangat mudah dibikin, ini sangat simple. Jadi di sini teman-teman juga memang sih harus membutuhkan modal. Tapi modalnya menurut saya juga tidak terlalu banyak dan bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kalau teman-teman memang tidak punya modal, teman-teman kan pasti punya sepupu yang masih anak-anak atau memang saat ini punya anak-anak. Teman-teman bisa memanfaatkan ide-ide konten seperti Permen Unik ini untuk bisa dijadikan sebuah konten. Salah satu kunci sukses channel ini adalah terkonsep. Ya, dari segi nama aja sudah jelas ya, Permen Unik. Dimana ini akan menargetkan anak-anak yang menyukai permen-permenan. Ya, sebenarnya pada kenyataannya memang tidak melulu tentang permen sih, teman-teman. Tapi kita akan coba ya, lihat video pertama beliau ini seperti apa. Nah, video pertama beliau bahas tentang snack, tentang permen, tentang mainan ya. Dan di sini semakin berkembang dan kalian bisa lihat ya, semakin banyak mainannya. Itulah proses, teman-teman. Itulah dimana proses kita untuk bisa menjadi lebih baik. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung mulai, langsung bisa sukses. Nggak ada, kecuali memang dia sudah belajar lama sebelumnya. Pastinya mereka perlu proses juga untuk proses menuju ke sana. Ya, jadi kalian nggak usah mikir ide yang aneh-aneh, nggak usah mikir ide yang ruwet-ruwet. Kalian hanya bermain dengan boneka, dengan permen-permenan seperti ini bisa memberikan kalian penghasilan yang cukup lumayan ya. Selain nama channel ini juga memberikan konsep tentang warna-warni dari thumbnailnya ya. Kalian bisa lihat ya, di sini ada Upin Ipin, ada Lollipop, kemudian Coki-Coki. Jadi target market mereka itu anak-anak tapi luas. Semua anak-anak saya yakin menyukai cemil-cemilan atau snack seperti ini dan dipadukan dengan permainan-permainan seperti ini. Nah, di sini akan ada cuplikan-cuplikan video ya, dan pertanyaannya adalah apakah aman menggunakan cuplikan-cuplikan video. Saya akan contohkan salah satu video yang paling banyak penontonnya saja ya, teman-teman. Nah, ini nih, sudah ditonton 6,9 juta kali. Kita akan lihat juga, ini jelas-jelas sudah ada iklannya ya, teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa lihat juga ada komentarnya, berarti ini nilai RPM-nya saya yakin nggak cuma 2.000, tapi bisa jadi lebih dari 2.000. Oke, konten-kontennya seperti ini ya, teman-teman, menampilkan mainan, kemudian ada cuplikan-cuplikan Upin Ipin seperti ini. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, ini karena cuplikannya hanya sedikit aja kurang dari 5 detik dan ini untuk sebagai bahan ilustrasi.
Ya, saya pernah menjelaskan tentang masalah konten berulang, itu ciri khasnya seperti apa. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari sana. Tuh, kalian bisa lihat ya, lokasi syutingnya pun jauh dari kemewahan teman-teman. Di daerah seadanya, di lokasi seadanya, tapi bisa menghasilkan penghasilan puluhan juta setiap bulan. Ini saya sarankan kepada kalian untuk belajar dari beliau. Ya, belajar bagaimana cara storytellingnya, bagaimana caranya untuk menyajikan sebuah video hanya dengan bermodalkan kamera HP dan mainan-mainan yang menurut saya harganya juga nggak terlalu mahal dan bisa dipakai kapanpun lagi. Ya, salah satu kelebihannya juga di sini kita menggunakan thumbnail yang berhubungan dengan Upin Ipin, kemudian juga dengan Bobo Boy dan hal-hal lain yang warna-warni yang kalau difoto itu eye catching banget dan tentunya juga membuat anak otomatis ngeklik konten tersebut teman-teman. Ya. Kita akan coba lihat perkembangan channel ini. Di hari pertama langsung mendapatkan 40.000 views. Kemudian makin menanjak hingga 6 juta views seperti ini teman-teman. Ya, kemudian untuk bagian deskripsi juga nggak aneh-aneh. Cuman dituliskan aja keyword-keyword dari channel seperti ini. Tapi saya sarankan untuk kalian yang ingin bisa bersaing, kalian bikin deskripsi secara profesional dan secara rapi. Maksudnya bagaimana? Saya akan contohkan seperti ini. Nah ya, kita akan ambil aja seperti ini, kata kunci yang dibikin. Nah, di sini teman-teman bisa membuat seprofesional mungkin. Jadi YouTube itu juga bisa menilai kok. Deskripsi kita bikin asal atau kita bikin serius. Itu percayalah YouTube memperhatikan hal tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan seperti ini ya. Video kali ini masih seputar permen Yupi, kemudian Coki-Coki, Upin Ipin, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu, kita bisa bermain juga dengan, nah seperti ini ya contohnya, contoh sederhana dan contoh simpelnya seperti ini teman-teman. Jadi kalian bikin serapi mungkin dan nggak terlihat nyepam ya, nggak terlihat kalian asal tulis, nggak, tapi kalian sebikin serapi mungkin. Nah ternyata video ini tidak menampilkan tag. Jadi memang tag itu sebenarnya penting nggak penting, tapi kalau kalian ada waktu buat ngisi, nggak ada salahnya untuk kalian isi. Nah kemudian channel tagnya ini standar ya, permen coklat, permen lollipop dan lain sebagainya. Dimana channel ini akan dikenali algoritma YouTube sebagai channel yang membahas tentang hal-hal tersebut yang bisa direkomendasikan kepada anak-anak yang menyukai video-video sejenisnya. Ya, ingat ini orang desa aja, beliau tinggal di daerah pedesaan bisa. Kenapa kalian yang tinggal di kota dan seharusnya mempunyai HP yang cukup mumpuni, kenapa kalian nggak bisa? Ya, intinya di sini adalah kuncinya adalah kemauan, niat yang tulus dan kemudian fokuskan pada proses, jangan pada hasil terlebih dahulu. Karena kalau kalian berfokus pada hasil, saya yakinkan kalian pasti akan putus asa. Kalian pasti akan kecewa jika video kalian tidak kunjung-kunjung rame. Ya, kalian lakukan, kalian terus belajar setiap hari. Jadi inti dari menghasilkan uang dari YouTube, bukan kalian harus secepat mungkin, tapi kalian konsisten dan persisten dengan apa yang teman-teman lakukan. Ya, jangan ikut-ikutan, sekali lagi saya sarankan jangan ikut-ikutan konten yang lagi rame saat ini apa dibahas, tapi kalian tidak mempunyai kapasitas di sana, nanti kalian akan jeblok sendiri. Misal mungkin konten tutorial YouTube dan lain sebagainya. Sampai kapan kalian mau bertahan untuk membahas tutorial YouTube jika kalian sendiri masih berjuang di sana? Bukan berarti saya mengecilkan konten-konten tutorial YouTube, enggak, tapi saya lebih menyarankan kepada teman-teman untuk coba deh buka atau buat konten sampingan. Jadi kalau kalian membuat konten tutorial YouTube, nah usahakan kalian bikin cabang lagi channel yang membangun hal-hal lain yang mungkin sesuai minat kalian atau yang kalian sukai atau mungkin yang kalian mudah untuk kerjakan seperti channel ini. Ya teman-teman, jadi dengan kata lain, jika salah satu channel kalian ini rame, yang lain nanti bisa bakal mengikuti. Gambarannya sederhana. Misal channel kalian yang membahas tentang permen unik ini rame nih, kalian bisa promosikan di channel tutorial YouTube kalian. Ya, dengan catatan di situ kalian akan jauh lebih mudah. Kenapa? Kalian sudah ada bukti nih. Kalian sudah ada bukti berhasil membangun sebuah channel. Dan ketika kalian membangun channel yang isinya tutorial, kalian bisa menunjukkan bukti kalian bahwa kalian ini share dengan tulus dan sesuai prakteknya, bukan hanya ikut-ikutan orang lain. Karena apa? Karena saya temui banyak sekali channel YouTube baru yang membahas tentang tutorial YouTube, tapi isinya rata-rata sama semua. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Jadi kalau kalian masih bersikeras untuk membangun channel yang isinya tutorial YouTube, pastikan kalian berlatih untuk storytelling, pastikan kalian berlatih untuk penyampaian video kalian agar orang itu mau menonton video kalian.
Jangan berharap dan bergantung pada sub for sub. Jangan berharap dan bergantung pada saling support untuk pemula. Enggak, karena enggak akan bertahan lama dan ujung-ujungnya kalian akan sedih dan kalian akan kecewa dengan sendirinya. Percaya sama saya, cara yang alami jauh lebih baik, cara yang natural jauh lebih baik dibandingkan saling support. Bukan saya menyalahkan saling support, tapi percayalah sekali lagi saya sudah cukup banyak memakan asam garam dari per-YouTubean seperti ini dan saya menyarankan kalian untuk berusaha yang terbaik saja, untuk yang original saja. Daripada ada masalah di belakang, lebih baik kalian benahi lebih awal. Fokus aja satu hari belajar satu ilmu baru, satu wawasan baru. Insya Allah semakin hari semakin berkembang dan kalian akan memantaskan diri kalian untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan dari YouTube. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Terima kasih, semoga teman-teman yang menonton video ini sampai akhir bisa segera menghasilkan uang dari YouTube dan bisa mengubah hidupnya masing-masing. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.